Tadabbur kita di surah Al-Baqarah ayat 228. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ada kata-kata jika berazam untuk talak, jika berazam untuk diceraikan, maka Allah Maha Tahu. Karena itu kalau kita lihat proses perceraian ini memang dihalalkan oleh Allah. Sehingga kalau kita mengambil kata bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita kata abghadu, ya, abghadul halal, yang abghad itu artinya apa yang sangat tidak disukai atau sangat dibenci, ya, itu yang dikatakan abghadul halal, halal tapi sangat dibenci.
Siapa yang membenci itu adalah di sisi Allah yang maha tinggi, itu adalah at-tolak. Ya. Kalau Imam Albani menghukumi di dalam hal ini ada kelemahan. Para ulama menyebutkan itu ada yang dihasankan. Ya. Ini hampir semua terkait dengan abghadul halal indallah. Ya, ini terkait dengan beberapa riwayatan ya dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, juga Al-Baihaqi. Ya. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita mendapati ini ada perselisihan terkait dengan penghukuman hadis ini, ya, termasuk ini sudah dimasukkan di dalam Jami'us Shahih terkait dengan kata yang dibahas tentang Abdul Halal, ya. Di Irwail Ghalil juga begitu, ya. Hanya saja kita menggunakan di dalam riwayat yang lain yang tidak seperti itu. Kenapa dihalalkan tolak? Ya. Jadi dihalalkan tolak itu Allah menyebutkan ada satu upaya yang disebut permasalahan atau apa yang dihadapi oleh manusia yang kemudian antara laki-laki dan perempuan itu ada ketidaksepahaman, maka itu bukan satu-satunya jalan untuk bercerai. Sehingga ayat sebelum ayat tolak ini itu memberikan tentang kategori, termasuk diantaranya adalah adanya sumpahan, adanya ilah. Ya, ini adalah kronologis. Ya, ilah, kemudian adanya sumpahan untuk tidak melakukan kebaikan. Ini dijelaskan di surah Al-Baqarah supaya ketika berazam talak itu ada sesuatu yang melatar belakangi dan itu sah di mata syariat. Hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis dan Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, maka kita ambil terkait dengan hikmahnya. Ini yang kita tadabburi. Lalu Allah mengatur di dalam cara memberikan satu kondisi untuk mengangkat derajat seorang wanita atau hamba Allah yang bergenderkan wanita. Itu di dalam tolak itu ada namanya khulu. Maka disebutkan lanjutannya wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang diceraikan itu yatarabbasna, supaya dia menunggu bi anfusihinna pada diri mereka salah sata quru yang dikaitkan dengan quru di sini adalah konteksnya terkait dengan dua hal. Ya, kata quru di sini bagi wanita itu ada dua hal. Satu terkait masa haidnya, ya. Yang kedua terkait masa sucinya. Jadi wanita itu kalau diceraikan, menurut beberapa catatan di Imam Al-Qurtubi ini, kalau diceraikan oleh suaminya dalam kondisi haid, itu Imam Al-Qurtubi menyebutkan itu adalah talak yang tidak sunnah. Kenapa demikian? Kalau dia ditalakkan
waktu haid, maka saat haidnya tidak dihitung. Jadi hitungannya begini, ada hitungan, 3 hitungan. Satu, suci, ya, suci. Kemudian haid, ya, haid. Jadi kalau ditalakkan dalam posisi haid ini, ya, kemudian ini kan terulang lagi, suci, kemudian haid, terus suci, terus haid, ya. Jadi yang pertama, kalau dia ditalak atau diceraikan dalam posisi haid, maka ini tidak dihitung. Tapi kalau dia ditalakkan dalam keadaan suci, meskipun sucinya ini tinggal 1 jam, itu dihitung. Dihitung apa? Dihitung waktu sucinya itu disebut quru. Itu sebabnya orang yang menceraikan seorang wanita dalam posisi haid, maka saat haid tidak dihitung. Nanti iddahnya adalah setelahnya. Setelah dia suci, itu baru dihitung iddah. Berarti dihitungnya suci, suci, ditambah lagi, sekali lagi suci. Tapi kalau dia suci, maka suci itu dihitung ketika itu jatuh talak. Saat posisi suci, meskipun tinggal 1 jam setelah itu dia haid, maka sucinya ini dihitung. Itulah yang disebut penjelasan ini oleh para ulama diambil pada posisi ketika para sahabat bersama istri-istri mereka saat konsultasi baik kepada Ummul Mukminin Aisyah maupun langsung kepada Rasulullah. Inilah kesimpulannya. Sehingga orang yang menceraikan seorang istri dalam posisi haid itu tidak mendekati sunnah. Kenapa? Ya, salah satu para ulama kemudian menyepakati saat haid itu tidak dihitung, maka dihitungnya berikutnya, yaitu dengan posisi suci. Itu disebut quru. Jadi quru itu antara 2, ya, masa suci dan atau masa haid. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bagaimana kedudukan seorang wanita ketika diceraikan oleh suaminya. Ini didudukkan dulu. Sekarang kenapa ada quru itu menjadi iddah? Iddah itu dihitung. Jadi Allah tidak mengatakan dan wanita-wanita yang diceraikan itu harus menunggu dengan 3 hitungan, misalnya hitungan haid atau hitungan, tapi Allah tidak sebut dengan iddah hitungan. Di sini menggunakan quru. Baru nanti di ayat-ayat yang lain itu disebut dengan beberapa istilah, ya. Istilah-istilah itu kemudian disebutkan oleh Allah. Misalnya fa'iddatuhunna, itu ya, di ayat Al-Ahzab ayat 49 itu turun untuk menjelaskan ayat ini. Jadi Al-Baqarah ini ayat tolaknya turun duluan, baru kemudian di surah Al-Ahzab menyebutkan fama lakum alaihinna min iddatin taqtaddunaha, dan bagi kalian terhadap wanita-wanita yang kalian ceraikan itu punya hitungannya, maka kembali ke quru itu. Atau kemudian di surah At-Talaq wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna, pakai ajal bukan iddah, ya. Itu penjelasan dari quru itu sendiri. Sehingga kemuliaan wanita itu terus terangkat, tidak seperti
sebelum turunnya Al-Quran. Pokoknya saya ceraikan, kapan saya ceraikan, kapan saya balik, dan kemudian tidak ada masa-masa apapun. Itu sebelum turunnya ayat tentang bagaimana proses iddah itu dilakukan. Ya. Selanjutnya adalah wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ayat yang menunjukkan bahwa iddah itu dilaksanakan supaya wanita itu tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Itu diatur suci dan bersih, suci dan haidnya. Karena itu pada tadi sahabat Umar menjelaskan, jika seseorang itu diceraikan pada posisi suci, maka ketika itu haid, berarti di situ tidak ada janin. Ya. Tapi dengan meniga-kalikan suci itu menunjukkan bahwa betul-betul tidak ada ketika haid kemudian dia suci, ya. Kemudian setelah suci dia haid lagi, setelah itu dia suci lagi, berarti mutlak tidak ada janin. Tapi kalau satu kali saja ketika suci kemudian dia haid, belum tentu haidnya itu adalah posisi tidak ada janin. Maka dilihat ketika suci lagi sampai kemudian setelah itu seseorang bisa memastikan bahwa saat setelah suci kedua dia haid, berarti tidak ada janin. Sampai kemudian dia suci kembali, sudah posisi halal untuk berikutnya dinikahi orang lain. Nah, yang kedua, batas 3 kali haid ini atau 3 kali suci itu adalah untuk seorang laki-laki merujuk pada istri yang diceraikan itu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian wanita itu dipermainkan, diceraikan tidak, digantung tidak. Itu ayat sebelumnya sudah ada. Sehingga posisi yang pertama ketika dia adalah posisi sudah selesai sampai 3 kali suci, kemudian belum dirujuk, maka saat itu tidak berlaku rujuk, berlaku menikah lagi. Ya. Karena itu ada beberapa kasus yang juga jadi aneh. Karena haid dan suci itu kisaran 1 bulan. Setelah 1 tahun kemudian dia tidak dirujuk, kemudian tiba-tiba rujuk begitu saja, tidak bisa. Karena itu sudah melewati 3 kali suci. Maka inilah yang ditinggikan derajatnya wanita itu supaya tidak dipakai mainan hanya sekedar untuk memperturutkan syahwat. Syahwat itu adalah kecenderungan untuk bersenang-senang saja. Tapi diperhatikan apa yang menjadi ketetapan Allah. Itu terikat dengan rahim tadi. Karena itu Allah kemudian memberitahukan tentang ancamannya. In kunna, jika wanita-wanita itu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Jadi ini yang harus dijadikan catatan, yaitu jika memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak perlu menyembunyikan yang ada di rahimnya, atau bahkan kecenderungan ya sudah karena diceraikan ya sudah kugugurkan saja. Tidak begitu, ya. Nah,
untuk menunjukkan bahwa cerai itu adalah haknya seorang suami, maka Allah menjelaskan bahwa wa bu'ulatuhunna. Allah menggunakan kata bu'ul. Bu'ul ba'lun itu artinya sesuatu kedudukan yang lebih tinggi dari yang di bawahnya. Nah, sebagaimana juga di surah An-Nisa kita temukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan untuk sewenang-wenang, tapi untuk perlindungan. Maka bu'ul itu dijadikan istilah untuk zauj, suami. Itulah yang lebih berhak, ya, dalam hal ini adalah lebih berhak untuk menceraikan atau merujuknya. Dengan catatan jika memang menginginkan perbaikan ini yang dikehendaki oleh Allah. Ya, in aradu, di antara para suami-suami terhadap istri-istri mereka itu islaha. Ini pakai kata jamak. Ya, kenapa pakai kata jamak? Karena di sini ada bu'ul, ini jamak. Bu'ulnya jamak. Suami-suami, maka aradu. Gitu. Nah, jika memang dikehendaki sedemikian rupa, maka perlakuan seorang suami tidak boleh melakukan kecuali dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang bisa sudah dikenali oleh jiwa seorang laki-laki dan sudah bisa dikenali oleh jiwa seorang perempuan. Maka ma'ruf itu adalah baik, seiring dengan yang lain-lain itu ada kata ma'ruf yang baik yang banyak. Itu kenapa disebut ma'ruf? Kebaikan yang sudah diketahui oleh manusia secara fitrah itu disebut ma'ruf, ya. Ma'ruf dari kata-kata arafa, karena sejak diciptakan manusia itu kenal hanya kebaikan, laki-laki maupun perempuan. Maka cara menggauli dengan ma'ruf ataupun bertindak dengan cara ma'ruf ketika perlakuan talak itu untuk dirujuk atau diceraikan harus dengan cara yang baik, sehingga tidak ada penolakan pada jiwa perempuan dan tidak ada penolakan pada jiwa laki-laki. Kalau di situ terjadi penolakan pada jiwa, berarti ada kezaliman. Baik kezaliman itu dilakukan oleh laki-laki maupun kezaliman itu dilakukan oleh perempuan. Karena cerai itu bukan untuk meninggalkan kebencian, bukan untuk meninggalkan kejengkelan, bukan untuk meninggalkan segala yang memberatkan dalam hati. Nanti aturannya ada lagi, tidak hanya di ayat ini. Jadi cerai itu tidak boleh meninggalkan kezaliman. Ya, karena itu kemudian disebutkan, ya, ahaqqu biraddihinna, itu yang paling berhak untuk merujuk itu adalah laki-laki. Yang berhak untuk menceraikan juga laki-laki. Tetapi bagi yang diceraikan itu harus ada perlakuan yang ma'ruf. Dari siapa? Dari laki-laki. Lalu Allah menyebutkan lirrijali alaihinna darajat. Jadi bagi laki-laki itu punya kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan itu untuk dijadikan orang yang mampu melindungi wanita. Gitu. Makanya kemudian disebutkan walirrijali alaihinna darajat, itu untuk melindungi. Lebih tinggi itu untuk melindungi yang lebih rendah. Bukan untuk bertindak sewenang-wenang, maka ada kata ma'ruf. Dan Allah menutup sangat bagus, wallahu aziz. Allah itu mampu saja untuk memaksa siapa saja, karena mereka adalah hambanya. Allah bisa saja
Bagi yang berlaku zalim langsung kemudian diturunkan azab. Tapi ini kan umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu berlaku halim, ditangguhkan. Allah mampu memaksa, tetapi Allah hakim. Allah punya kebijakan untuk mengatur bagaimana kemudian aturan itu bisa dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan proses cerai dengan cara yang baik. Allah memberikan hakimnya setelah aziz. Gitu. Baru setelah itu 3 ayat berturut-turut Allah menjelaskan yang kedua tentang bagaimana perceraian itu terjadi supaya tidak sama dengan yang dilakukan ketika sebelum Islam membawa kabar gembira, membawa aturan yang berlaku sampai kiamat. Maka tadi batas cerainya sudah ada, batas talaknya sudah ada, yaitu 3 kali bersih atau 3 kali haid. Ya, haid itu. Nah sekarang bagaimana? Perceraian itu hanya terjadi 2 kali saja. Maka Allah mengatakan at-thalaqu marratan. Setelah diceraikan dirujuk, setelah diceraikan dirujuk, cukup sampai 2 kali saja. Sekali lagi, inilah cara Allah untuk ditunjukkan bahwa wanita dan laki-laki, wanita dan pria itu sebenarnya sama untuk menjalankan hukum Allah. Maka ketika diceraikan, fa imsakum bima'ruf, Allah menggunakan kata imsak. Imsak itu menahan. Seperti kita menahan supaya kita tidak makan ketika mau puasa, disebut imsak. Ya, ditahan. Ya. Tapi menahannya bima'ruf. Kalau memang itu masih jadi istri, maka perlakukan istri itu dengan cara yang ma'ruf. Coba kita perhatikan. Ini pakai ma'ruf, ya. Imsak bil ma'ruf. Tapi ketika ada tasrih itu ada, kalau memang sudah tidak lagi dipertahankan, maka Allah menggunakan kata tasrih. Ya. Jadi ini bahasa kita istirahat. Jika diistirahatkan jadi istri, maka cara mengistirahatkan Allah menggunakan kata ihsan. Nah, apa bedanya ma'ruf dengan ihsan? Kalau ma'ruf itu perlakuan yang sudah diketahui, sedangkan tasrih itu harus bernilai ihsan. Inilah yang saya katakan tadi itu tidak boleh berlaku adanya zalim, karena kezaliman itu tidak punya nilai ihsan. Jadi caranya itu harus bernilai baik. Bukan gini, wes tak pegang sudah, kalau itu saya ceraikan kamu. Itu sama sekali tidak ma'ruf dan juga tidak ada ihsan. Karena ihsan itu nilai baik dari segi nilai. Kalau ini adalah dari asal kita mengetahuinya, atau ini dari pengetahuan bakunya asalnya. Kalau ihsan, hasan itu adalah nilainya, nilai. Jadi kalau kita kembali di ayat ini, wa tasrihum bi ihsan. Kalau imsak harus bil ma'ruf, karena ketika ditahan menjadi istri, berarti perlakuan suami akan diketahui istri bahwa itu adalah baik sejak awal diciptakan. Begitu pula perlakuan istri yang masih ditahan oleh suami untuk dilindungi juga bisa dilakukan oleh suami, dan itu bisa dirasakan oleh istri yang sudah diketahui sejak diciptakan manusia yang bernama laki-laki dan perempuan itu. Tetapi ketika tasrih untuk mengistirahatkan itu
ihsan itu ditampilkan oleh Allah karena ada suasana nilai yang dibangun itu adalah tidak asal-asalan. Begitu. Menikahi ingat Allah, menceraikan juga ingat Allah. Seringkali wanita itu diceraikan tidak ingat Allah. Ini masalahnya. Allah tampilkan namanya ihsan. Ya. Ini yang paling penting justru di sini. Dan yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin ya di sini. Ketika nikah cerai itu. Kadang nikah aja tidak ada ihsannya kok. Sehingga perlakuannya nanti tidak muncul ma'ruf. Semau saya. Ya, istri juga gitu, semau saya. Nah, kalau semuanya saya, terus Allah diletakkan di mana? Itu kewujudan dari kata-kata tadi yang ihsan dan ma'ruf itu. Kemudian Allah melanjutkan wala yahillu lahunna ayyakhul wala yahillu lakum, maka bagi kalian wahai suami-suami antakhudu untuk mengambil ya mimma ataitumuhunna, apa yang sudah kalian berikan kepada istri-istri itu sedikit pun. Ya. Ini kaitannya adalah nanti ada suasana ya yang ketika itu terjadi perceraian jatuhnya dari langsung suami atau itu memang ada hubungannya dengan si istri ya. Maka disebut dengan jika yang mentalak atau yang menceraikan itu langsung dari suami, ya sudah selesai, mahar itu adalah sudah hak miliknya perempuan ya. Tetapi kemudian Allah melanjutkan illa kecuali ayyakhafa, mereka berdua itu takut alla yuqima hududallah, untuk tidak berada di atas ketetapan Allah. Fa in khiftum, jika kalian baik kaum laki-laki sebagai suami alla yuqima hududallah, khawatir untuk tidak mengikuti dan mendirikan ketetapan Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bi ya, maka diperbolehkan yang kedua tadi itu jika ada sesuatu hal yang kemudian seorang istri itu mengajukan cerai dan itu sah di mata syariat dan yang diajukan itu sudah memenuhi kriteria syariat, maka disinilah kemudian sang istri itu ya, bahasa sekarangnya itu semua terkait dengan biaya urusan perceraian ditanggung istri. Itu sekarang. Tapi maksudnya yang di ayat ini dulu itu adalah bahwa nantinya mahar itu bisa dikembalikan kepada suami. Ya. Nah, kondisi seperti ini yang dijelaskan oleh Allah pada posisi saat-saat cerai itu tidak hanya sekedar kemudian putus begitu saja, tidak. Nanti di surah At-Tolak itu dijelaskan dari awal sampai kemudian bagaimana proses itu terjadi dengan ma'ruf. Nah, di Al-Baqarah sampai di sini itu tentang jumlah dan prosesnya harus berlaku dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah menyebutkan tilka hududullah, itulah semuanya itu adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melanggar. Di ayat yang sebelumnya itu ada kata-kata begini, udkhulu fis-silmi kafah. Ada kata Islam, ada kata asil, ada kata-kata assalam. Nanti itu begitu. Jadi
Ada kata-kata udkhulu fis silmi. Kenapa enggak fil Islam? As-silmu. Ya. Udkhulu fis silmi kafa. Itu ada di surah di ayat sil 208 ya. Jadi di 208 itu Allah menyebutkan udkhulu fis silmi. Ini sil bukan? Kenapa ada Islam? Kenapa ada Allah sebutkan kata udkhulu fil Islam kafah? Ya, terkait dengan hudud tadi itu gini. Kalau sil itu ini sil. Nah, jadi batasan satu bingkai, satu batasan, entah bingkainya berbentuk 4 persegi panjang, yang jelas bingkainya itu namanya sil. Islam itu isinya yang ada di dalamnya sini. Ini baru disebut dengan Islam. Ya. Jadi udkhulu fis silmi itu artinya masuklah kalian itu di dalam bingkai ini. Jangan sampai ada yang keluar, meskipun satu jari saja. Harus masuk. Nah, hudud Allah itu adalah yang silm ini. Ini batasan Allah. Itulah hudud. Di dalam bahasa yang lain, semua tidak hanya terkait dengan perceraian, itu ada batasan-batasan. Maka batasannya itulah yang disebut dengan udkhulu fis silmi. Masuklah di dalam bingkai itu, sehingga kalau meja ini bingkai, ya di dalam meja, jangan keluar dari meja. Sedangkan isi yang di dalam meja itu namanya Islam. Seluruh ajaran-ajaran termasuk di dalamnya perceraian tadi itu Islamnya, sholatnya di dalamnya. Gitu. Nah, begitu orang melakukan seluruhnya ini tadi, semuanya, maka nanti hasilnya namanya keluarnya hasil itu disebut assalam. Assalamul mu'minul muhaimin. Kembali kepada Allah. Assalam itu ya Allah. Kalau sudah masuk di dalam bingkainya Allah, hududnya Allah, dan memperlakukan apa yang ada isinya ajaran Allah itu, maka keluar dari situ nanti langsung kembali ke Allah yang disebut dengan assalam. Ya, assalam berarti Allah. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, itu kan Allah. Jadi ada silm, ada Islam, ada assalam. Silm itu bingkainya, ya. Islam itu isinya untuk dipakai, digunakan, dirasakan, dikonsumsi. Assalam itu adalah target tujuannya, hasilnya. Maka malaikat juga ketika menerima orang-orang yang mengikuti Islam itu, ya, salamun bima sobartu. Ucapannya adalah salamun bima sobartu. Ya, keselamatan atas kesabaran. Maka apresiasinya malaikat juga pakai salam. Salamun bima sobartu fadhuluha. Ya, silakan masuk khalidin selama-lamanya. Nah, inilah yang disebut dengan hudud tadi, itu adalah batasan-batasan itu jangan dilanggar, jangan keluar dari itu. Yang keluar maka oleh Allah disebut dengan zalim, orang yang gelap. Gelap artinya tidak mampu mendudukkan pada tempatnya. Nah, sekarang kalau kita nilai kebanyakan orang-orang yang melakukan perceraian itu sudah pada hududnya atau justru berlaku zalim, kita bisa menilai. Inilah yang kemudian kebanyakan nantinya di akhir zaman itu ditinggalkan. Jadi hanya sekedar nama saja Islam itu. Aturan-aturannya sudah banyak ditinggalkan. Hak cerai itu harusnya pada suami, sekarang berpindah kepada advokat.
Ya kan? Karena pengacara yang menjatuhkan, bahkan berkolaborasi dengan hakim. Hakim dan advokat menjatuhkan cerai. Padahal jatuh cerai itu hanya ada pada suami, tidak pada advokat, tidak pada hakim. Ini yang sekarang sering terjadi. Apa yang dimaui oleh seseorang, maka advokat dan hakim itu yang menentukan. Padahal penentunya bukan mereka. Suami, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradina, rujuk juga begitu. Cerai juga begitu. Itu disebut hudud. Nah, dilanjutkan lagi. Kalau sudah dua, bagaimana caranya? Maka Allah menjelaskan berikutnya. Fa'in tolaqoha, apabila sudah diceraikan setelah dua tadi, maka sudah tidak ada lagi yang disebut dengan fala tahillu, nggak ada lagi halal baginya ya untuk dinikahi oleh laki-laki perempuan yang sudah diceraikan dua kali tadi. Kalau sudah diceraikan dua kali berarti selesai. Nah, bagaimana untuk bisa dinikahi lagi si wanita itu? Maka wanita itu harus menikah. Fa'in tolaqwa fala junaha alaihima. Kalau sudah yang ketiga, maka caranya wanita ini harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain ini setelah menikah, maka wanita ini diceraikan, baru kemudian dia bisa menikahi kembali suaminya yang menceraikan 3 kali tadi. Tetapi tetap saja suami yang kedua tadi itu tidak boleh hanya dijadikan sebagai batu loncatan. Nikahi kamu saya bayar ini, setelah itu ceraikan, nanti saya nikahi lagi dia. Tidak boleh, karena itu sudah tidak ma'ruf, itu sudah kezaliman. Maka tidak boleh. Harus berlaku sama dengan perceraian yang lainnya. Ya. Balik lagi, Allah menyebutkan ya, watilka hududullah, itulah had-hadnya Allah, batas-batasnya bagi orang atau kaum yang ya'lamun. Maka yang tahu akan lebih tinggi. Yang tidak tahu maka sembarangan. Nah, disitulah kezaliman terjadi dalam perceraian. Ya, sebagaimana suami bayaran hanya untuk menikahi si istri tadi, supaya istri bisa dinikahi oleh suaminya yang sudah menceraikan 3 kali. Kalau memang mau dilakukan begitu, nah untuk apa dulunya diceraikan? Kan begitu. Itu logika normalnya begitu. Tetapi di dalam kondisi kehidupan muasyarah zaujiyah, kehidupan berumah tangga, ya kita tidak bisa menjadikan satu nilai itu untuk dijadikan umum di kalangan rumah tangga yang lainnya. Sehingga inilah yang kemudian tata cara Allah mengatur bagaimana kemudian nilai-nilai wanita itu masih bisa dipertahankan, dan yang melakukan laki-laki itu juga tetap di dalam suasana yang diridhoi oleh Allah. Ya. Kedudukan wanita tetap terhormat, dan keberadaan laki-laki tidak sembarangan untuk memperlakukan makhluk yang lainnya yang itu diciptakan untuk menjadi pasangannya, yaitu wanita. Ini had 2 kali Allah menyebutkan hudud itu di dalam talak, ya. Yang pertama terkait watilka hududullah, diulangi lagi watilka hududullah, maka kita ingat tentang sil Islam dan salam dari itu. Kalau sudah tidak memperlakukan Islam, bagaimana dia dalam keadaan bingkai itu? Pasti dia sudah melanggar di bingkai ini, keluar dari bingkai yang sudah ditentukan. Kalau keluar dari bingkai yang sudah ditentukan, dia tidak akan mendapatkan salam, tidak akan dapat apresiasi dari malaikat.
justru ditendang untuk didorong ke neraka. Ya nggak apresiasi, malah ya, bahasa kita dikapokkan. Kalau mengikuti sil, hududnya itu diperhatikan, maka malaikat juga akan mengapresiasi dengan hasilnya. Ya. Salamun bima sabartum, ya, atas kesabaran Anda, ya, kami mengapresiasi. Selamat ya, gitu. Nah itu hasilnya. Maka sebenarnya yang harus diperhatikan oleh kita dalam segala hal itu adalah had. Hudud itu adalah dari kata-kata haddun. Haddun itu batasan. Ya. Jadi batasan-batasan itu memang butuh kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, yang juga atas apa yang kita ikrarkan, kita orang-orang yang beriman. Maka wujud keimanan kita adalah mentaati batasan-batasan itu, dan wujud keislaman kita supaya selamat, kita masuk di dalam sil bingkai itu. Nah, dalam bingkai itu semua aturan hidup ada. Ya, di dalam bingkai itu seluruh aturan hidup ada. Maka Islam disebut Islam karena mengantarkan untuk menjadi salam, selamat. Itu yang butuh diperhatikan. Tidak hanya mengikuti dua yang menjerumuskan pada kesengsaraan, yaitu hawa dan syahwat. Ya, sekali lagi, hawa ini adalah kecenderungan untuk berbuat buruk, jahat, dan sejenisnya. Kalau syahwat itu adalah kecenderungan untuk bersenang-senang saja. Nah, jika nafsu tidak mengikuti dorongan dua-duanya, tidak syahwat dan juga tidak hawa, maka jadilah nafs ini independen, mutmainnah, tenang. Ya. Selama tidak berkolaborasi dengan hawa atau syahwat, maka nafs ini independen, jadi tenang. Ya, kalau kolaborasinya dengan hawa, jadinya dia sering menuntut. Ya. Kalau kolaborasinya dengan syahwat, maka dia cenderung untuk tidak meletakkan satu pada tempatnya. Maka harus independen dari hawa dan syahwat, sehingga nafsu jadi mutmainnah. Mutmainnah ini tenang, tenangnya hanya bisa dikonsumsi jika dia mengikuti al-Islam di dalam bingkai asil untuk mendapatkan as-salam. Itu hudud. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang kita kaji tentang tolak pagi ini. Itu kita butuh mengkonsentrasikan, mengambil tadaburnya adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang dikehendaki oleh Allah. Saya kira demikian untuk pagi ini. Ya, kita mudah-mudahan bisa istiqomah, ya, hati kita, jiwa kita untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian dulu untuk pagi ini. Kita akhiri dulu dengan sama-sama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.